Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada penguji yang terhormat, perkenalkan saya Fatmaliza SPD. Sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDN 12 Mundam Sakti, Kecamatan Empat Nagari, Kabupaten Sijunjung. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan kedua tahun 2024 di LPTK UIN Syekh M. Jamil Jambe, Bukit Tinggi. Pada hari ini, saya akan melakukan ujian praktek kinerja, yaitu praktek pembelajaran secara luring di SDN 12 Mundam Sakti pada siswa kelas 6 fase C dengan materi indahnya ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan submateri jenis-jenis takdir dan contohnya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak Bapak Ibu? Alhamdulillah, Tuhan biasa tetap semangat. Allahu Akbar. Hari ini hadir lengkap semuanya? Hadir. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, seperti biasa kita awali dengan pembacaan doa. Silakan Razak, ketua kelas, pimpin pembacaan doanya. Siap, gerak. Hormat, gerak. Jaga, gerak. Untuk memupuk rasa cinta kita terhadap tanah air, pagi hari ini kita awali pembelajaran kita dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Jadwalnya hari ini adalah lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Nah, anak-anak ibu diharapkan untuk berdiri. Satu
bahasa kita. Apa yang menyatukan kita dari ketiga aspek ini? Nusa, bangsa, bahasa. Apa dia yang menyatukan? Bahasa Indonesia. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, untuk menjadi rambu-rambu kita dalam pembelajaran, supaya pembelajaran kita lebih terarah dan lebih tertib, kita akan menentukan kesepakatan kelas. Untuk hari ini, kesepakatan kelas kita apa-apa saja? Ya, Lala? Bersungguh-sungguh dalam belajar. Oke, kesepakatan kelas pertama bersungguh-sungguh dalam belajar. Bagaimana kelas ke-6? Apakah setuju dengan kesepakatan kelas yang pertama? Setuju. Oke, kita lanjut. Kesepakatan kelas kedua. Angkat tangan jika ingin bertanya. Yang ketiga, ya Misi, saling menghargai. Bagaimana dengan yang nomor 2, nomor 3 ini? Setuju? Setuju. Ada lagi tambahnya enggak kesepakatan kelas kita hari ini? Tidak. Berarti untuk hari ini cukup 3. Oke, untuk hari ini cukup 3 kesepakatan kelas kita. Dan Ibu harapkan nantinya kesepakatan kelas ini tetap kita jalani sampai akhir pembelajaran. Siap anak Ibu? Dan anak Ibu, untuk melalui pembelajaran kita, nah silakan lihat ke depan. Ada 3 buah pertanyaan. Silakan dari 3 pertanyaan ini siapa yang bisa menjawabnya. Nomor 1 dulu. Apa yang anak Ibu ketahui tentang takdir? Ya, silakan ada. Takdir adalah ketentuan yang diberikan oleh Allah SWT. Iya, tepuk tangan untuk Anda. Yang kedua, menurut anak Ibu, apakah takdir bisa diubah? Siapa yang bisa menjawab? Iya, Permata. Bisa, karena digolongkan ke dalam takdir mu'alaf. Tepuk tangan untuk Permata. Yang nomor 3, menurut anak Ibu, mengapa takdir menjadi salah satu rukun iman yang harus dipercayai oleh umat Islam? Takdir ini masuk ke dalam rukun iman enggak? Rukun iman keberapa? Keenam. Nah, mengapa kira-kira takdir itu harus dipercayai? Karena takdir adalah rukun iman. Rukun iman itu harus dipercayai oleh umat Islam. Nah, dari 3 pertanyaan itu sebenarnya sudah menggambarkan materi kita pada hari ini. Nah, sebelum kita jelaskan lebih lanjut, Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita. Hari ini Ibu hanya memberikan 3 tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, kedua, dan ketiga. Silakan siapa yang mau membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan Rehan. Yang pertama. Peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis takdir. Ya, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis takdir. Mengidentifikasi ini adalah menentukan apa-apa saja nanti jenis-jenis takdir itu. Itu dia. Yang nomor 2, siapa yang ingin membacakan? Ya, Fania, silakan. Peserta didik mampu menjelaskan perbedaan takdir mutlak dan takdir mu'alaf. Ya, peserta didik mampu menjelaskan perbedaan
memberikan contoh dari kakek Brown dan kakek Koala. Nah, inilah yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Cukup sudah saja. Semoga dari tujuan pembelajaran yang sudah kita rangkai ini nantinya bisa tercapai di akhir pembelajaran kita. Sebelum Ibu menjelaskan materi lebih lanjut, Ibu akan menyampaikan alur dan teknik pembelajaran kita hari ini. Alur pembelajaran kita adalah nanti Ibu akan menayangkan materi. Kemudian anak Ibu seperti biasa silakan buat peta konsepnya, materi-materi apa saja yang sulit dipahami. Kemudian setelah Ibu menayangkan materi pembelajaran, nanti anak Ibu akan mengerjakan tugasnya, LKPD-nya sesuai dengan kelompok anak Ibu nanti. Karena hari ini kita pembelajarannya adalah berdiferensiasi atau sesuai dengan minat dan bakat. Kita ada 3 kelompok, yaitu kelompok auditori, kelompok visual, dan kelompok kinestetik. Jadi anak Ibu nanti akan mengerjakan tugas LKPD-nya sesuai kelompok anak Ibu, sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian di teknik penilaiannya nanti Ibu akan memberikan penilaian mulai dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Mulai dari kerja kelompok sampai dengan tugas individu. Sekarang Ibu akan memberikan asesmen awalnya, yaitu asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini adalah asesmen yang Ibu gunakan untuk mengelompokkan anak Ibu sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang perasaan yang kamu rasakan hari ini itu kan ada gambar emoji kan? Silakan checklist atau lista gambar emoji itu. Apakah semuanya sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, silakan ketua kelas tolong dikumpulkan. Asesmen diagnostik ini tujuannya adalah untuk mengelompokkan anak Ibu sesuai dengan minat dan bakatnya. Di sini sudah ada pembagian kelompoknya. Berarti Latifah Hanum itu bagian auditori, Abdul Razak kinestetik, Fiksi auditori, Aurel auditori, Furqon kinestetik, Permata kinestetik, Azam kinestetik, Aini auditori, Fania kinestetik, Gifal visual, Rehan visual, Wawan visual, Andik kinestetik, Abra kinestetik, dan Rahmat itu visual. Nah, anak Ibu silakan duduk berkelompok. Kelompok auditori di sebelah kanan Ibu, kelompok visual di tengah-tengah, kelompok kinestetik sebelah kiri. Silakan anak Ibu duduk berkelompok.
KKPD sesuai kelompoknya. Silakan perhatikan materi di depan. Dari materi yang sudah ditayangkan tadi, ada berapa jenis takbir? 2. Ada berapa? 2. Ada 2. Yang pertama, takbir apa tadi? Mubram. Takbir mubram. Siapa anak ibu yang bisa menjelaskan apa itu takbir mubram? Ya, Azam silakan. Takbir mubram adalah penerapan yang telah ditentukan oleh Allah SWT dan tidak bisa diubah oleh manusia. Iya, takbir mubram adalah ketetapan dari Allah yang tidak bisa diubah. Sekarang ibu tanya lagi, siapa yang bisa memberikan apa-apa saja contoh dari takbir mubram? Ya, silakan penata. Kelahiran, Kelahiran, kematian, kematian, jenis kelamin, jenis kelamin, hari kiamat, hari kiamat, dan gravitasi bumi. dan gravitasi bumi. Nah, sekarang kita masuk ke takbir yang kedua. Takbir apa tadi? Takbir mu'alaf. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu takbir mu'alaf? Ya, silakan Fiksi. Ciptaan dari Allah SWT yang bisa diubah oleh manusia. Yang bisa diubah. Bagaimana dengan jawaban Fiksi? Betul apa betul? Betul, iya. Takbir mu'alaf adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketetapan itu masih bisa kita ubah. Bagaimana cara kita mengubah ketetapan dari Allah itu? Dengan cara yang bagaimana? Berusaha dan berikhtiar. Siapa di antara anak ibu yang bisa memberikan apa-apa saja contoh dari takbir mubram? Ya, takbir mu'alaf. Ya. Kesehatan. Siapa lagi? Ya, Razak. Kekayaan. Apa lagi? Apa? Cita-cita. Ya. Apa lagi? Sehat. Kepintaran. Cukup.
Silakan jawab pertanyaan yang sudah Ibu sediakan. Ini kelompok auditori. Kelompok visual, setelah materi ditayangkan, silakan anak ibu buat gambar salah satu contoh dari takbir. Boleh takbir mubrang atau takbir mu'alaf. Kemudian gambar itu dijelaskan nanti. Paham kelompok visual dengan tugasnya? Paham? Paham. Kalau paham silakan kerjakan. Yang terakhir, kelompok kinestetik. Ibu sudah menyediakan 2 puzzle. Dalam amplop ini ada 2 puzzle dari 2 contoh jenis takbir. Silakan puzzle ini anak ibu susun. Kemudian akan ibu tempelkan karton di depan. Anak ibu akan menyusun ke depan, bergerak ke depan menyusun puzzle. Tapi sebelumnya silakan buat rancangan puzzle-nya di meja. Setelah itu silakan dijelaskan puzzle yang sudah disusun ini termasuk ke dalam takbir apa dan mengapa dikelompokkan ke takbir tersebut. Paham dengan tugasnya yang kelompok kinestetik? Lihatkan dulu puzzle-nya. Nah, di sini ada puzzle, silakan disusun.
auditori. Silakan kelompok auditori tampilkan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan membacakan hasil tentang diskusi kami. Menjawab pertanyaan. 1. Jelaskan perbedaan antara takdir mubram dan takdir mualaf. Takdir mubram menetapkan dari Allah SWT yang tidak bisa diubah. Takdir mualaf yang bisa diubah. 2. Berikan contoh takdir mualaf dalam kehidupan sehari-hari. Contoh takdir mualaf: kekayaan, cita-cita, kesetaraan, dan kesehatan. 3. Apa yang harus dilakukan manusia ketika menghadapi takdir mubram? Mengikhlaskan keluarga untuk menghadapi takdir mubram. 4. Diskusikan dengan temanmu bagaimana usaha dan doa dapat memengaruhi takdir mualaf. Jika kita ingin berubah, kita harus berdoa dengan baik dan diiringi dengan doa sehingga nasib kita berubah. 5. Berikan 3 contoh takdir mubram yang tidak dapat diubah oleh manusia. Kelahiran, jenis kelamin, gravitasi bumi. 6. Amir adalah seorang siswa yang rajin belajar dan selalu berdoa. Namun dia tetap tidak lulus ujian. Diskusikan apakah yang dialami Amir tersebut takdir mualaf atau mubram. Jelaskan alasanmu. Maksud takdir mualaf karena usahanya berkembang. Sampai disinilah diskusi kami. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada kelompok auditori. Sekarang kita lanjut ke kelompok kedua, kelompok kinestetik. Silakan tampilkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kata pendek menyusun puzzle. Ini yang telah kami susun tadi. Puzzle ada kemenangan Liga Champion dan kelahiran. Liga Champion adalah takdir mualaf karena kejuaraan dapat hilang begitu saja jika tidak dipertahankan. Kelahiran adalah takdir mubram karena kelahiran tidak akan bisa ditolak. Baiklah, sampai sinilah hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita masuk kepada kelompok ketiga, yaitu kelompok visual. Silakan kelompok visual tampilkan gambar yang sudah dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok visual akan memperlihatkan karya kami, yaitu takdir mubram. Takdir mubram adalah seseorang yang sudah meninggal dan tidak akan bisa hidup kembali. Sekian
kelompoknya dengan sangat baik. Tadi yang pertama itu kelompok auditori menjawab 6 pertanyaan dan ke-6 pertanyaan yang dijawab itu dijawab dengan sempurna. Kemudian ada kelompok kinestetik, Ibu memberikan 2 tugas yaitu menyusun 2 gambar puzzle dan menentukan termasuk takdir apa puzzle tersebut dan juga dijawab dengan sangat baik. Ada kelompok ketiga yaitu kelompok visual. Ibu minta membuat gambar terkait dengan takdir. Di sini kelompok visual membuat takdir mubram itu tentang kematian. Tepuk tangan untuk kita. Nah, dari pembelajaran yang telah kita laksanakan, bagaimana perasaan anak ibu setelah kita mempelajari jenis-jenis takdir ini? Apakah merasa takut atau merasa senang atau merasa termotivasi untuk melakukan sesuatu yang lebih baik untuk kedepannya? Merasa takut enggak untuk kedepannya? Ada yang takut, ada yang tidak. Rehan, kenapa merasa takut, Rehan? Membayangkan gambar yang Rehan buat ini? Tidak. Mungkin anak ibu merasa takut kalau kita cepat dipanggil oleh Allah, cukup tidak amal kita. Mungkin anak ibu ada yang merasa lebih tertantang untuk memperbaiki dirinya, sehingga nanti kedepannya akan berbuat lebih baik dalam menuntut ilmu, dalam mencari amal kebaikan. Dan dari pelajaran yang kita bahas hari ini dapat kita simpulkan bahwa jenis-jenis takdir itu ada 2. Yang pertama takdir apa tadi? Takdir mubram. Takdir mubram itu takdir yang bagaimana? Tidak bisa diubah. Yang kedua takdir apa? Takdir mualaf. Takdir yang bagaimana? Takdir yang bisa diubah. Nah, untuk tugas anak ibu minggu depan, silakan anak ibu cari materi terkait hikmah beriman kepada takdir Allah. Nanti akan kita bahas pada hari Kamis depan. Sampai di sini pembelajaran kita pada siang hari ini. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.